Masjid Al-Jihad yang terletak di kawasan Cempaka, Banjarmasin Tengah merupakan salah satu masjid Muhammadiyah bersejarah di Banjarmasin. Awalnya, bangunan masjid ini sama dengan masjid lain yang hanya terbuat dari kayu pada tahun 1969 lalu. Namun pada prosesnya, keberadaan masjid terus berkembang hingga masjid 3 lantai dengan kapasitas 3.500 jemaah. Setiap harinya digunakan untuk beragam macam kegiatan keagamaan, terlebih saat Ramadan, seperti ceramah agama, kajian ibu-ibu hingga pesantren Ramadan. Di awal ide pembangunan tahun 1967, diketahui hanya ada 2 masjid Muhammadiyah di Banjarmasin. Pihak pengurus Muhammadiyah pun kemudian berinisiatif untuk membangun Masjid Muhammadiyah yang baru. Dulu kan dicetuskan tahun 13 November 1967 itu karena di Banjarmasin itu hanya ada 2 buah masjid Muhammadiyah, yaitu Masjid Kelahian yang berdiri 1938 nggak salah, kemudian ada Masjid Sunganiah itu tahun 1948. Nah, jadi di sini lalu tercetus ide untuk membangun Masjid Muhammadiyah juga. Nah, jadi pada tanggal 13 November itu dicetuskanlah 13 November 1967 itu, kemudian pada tanggal pada hari berikutnya lalu dibuat SK keputusan untuk membentuk panitia, untuk membuat panitia untuk pembangunan masjid jika bakal Masjid Al-Jihad. Semula rumah itu adalah milik orang yang bernama Singkang. Setelah mengumpulkan panitia dan juga warga, akhirnya mereka mendapatkan tempat untuk membangun masjid yang lokasinya berada di lokasi Masjid Al-Jihad saat ini. Pihak warga dan panitia harus mengumpulkan sejumlah uang untuk membeli lahan dan bangunan rumah yang saat itu nilainya Rp4.500.000. Dengan semangat kebersamaan dan perjuangan, akhirnya uang tersebut terkumpul. Uang itu berasal dari harta benda berharga milik warga Muhammadiyah, baik itu emas, jam berharga, hingga sepeda ontel. Sebelumnya, lahan dan bangunan tersebut juga ingin dibeli oleh pihak lain dan bakal dibangun tempat ibadah lain. Hal itu juga yang menambah semangat warga untuk segera membeli lahan tersebut. Oleh panitia, kemudian dibeli. Nah, kemudian sebelum dibeli itu kan ditawarkan seharga 4.500.000 waktu itu, atau setara sekitar 2,5 kg emas. Seandainya ini kalau emasnya sekitar 2.500.000 mungkin sekitar 6,25 miliaran lah. Nah, kemudian beberapa hari kemudian ada yang menawar dari orang yang namanya Lembungsi, nah, untuk mendirikan rumah ibadah juga. Tapi rumah ibadah lain. Ya, rumah ibadah lain. Kemudian karena sudah ada penawaran dari Masjid Al-Jihad waktu itu, panitia jam 4 pada saat itu, lalu diberi tenggang waktu sekitar 3 hari. Nah, kemudian sepakatlah pada saat tersebut untuk ditunda selama 3 hari. Nah, kemudian dinego kembali, akhirnya turun menjadi 4.250.000 gitu. Nah, kemudian akhirnya di DP sekitar Rp100.000. Kemudian oleh Ketua Cabang 4 pada saat itu dikumpulkan sekitar warga sekitar 150 orang dan simpatisan untuk menggugah warga sekitar untuk membangun tempat ibadah dengan semangat yang menggugah, apakah mau azan yang berbunyi ataukah lonceng tempat ibadah yang lain yang berbunyi seperti itu. Alhamdulillah setelah itu akhirnya beberapa warga dan simpatisan mengumpulkan barang-barang berharganya seperti emas, kalung, cincin. Kemudian bahkan pada saat itu Kapolda pada saat tersebut menyumbangkan jam tangan berharganya, yaitu itu 77 waktu itu. Terus sampai ada yang menyumbangkan cincin mas kawin, kemudian ada yang sampai menyumbangkan sepeda ontel, jadi barang-barang berharga. Itu tidak lain adalah untuk semangat untuk membangun tempat ibadah. Nah, jadi
hasil daripada tersebut akhirnya terkumpul, alhamdulillah akhirnya bisa dibelilah sebidang tanah tersebut dengan bangunannya. Untuk pembangunan, pihak panitia dan juga warga baru melakukannya pada tahun 1969. Sebelumnya ada 3 nama yang bakal jadikan nama masjid ini, yakni Al-Fatah yang artinya kemenangan, Al-Munawwaroh yang artinya diberi cahaya, hingga terpilihlah nama Al-Jihad yang artinya perjuangan. Tahun 1969. 69. Juni 1969. Itu. Jadi rangkaian peristiwanya itu di sekitaran bulan Juni, awalnya di November 1967, kemudian Juni 1969. Itu. Kemudian diberi nama, semula ada 3 nama alternatif. Yang pertama itu Al-Fatah, yaitu kemenangan. Yang kedua itu Munawwarah, itu yang diberi cahaya. Kemudian yang ketiga ada Al-Jihad. Akhirnya dipilih nama Al-Jihad sesuai dengan perjuangan untuk mendapatkan tanah. Bangunan masjid juga awalnya tidak seperti saat ini. Masjid Al-Jihad sempat beberapa kali mengalami pemugaran hingga menjadi bangunan yang cukup besar, memiliki bangunan yang cukup bagus untuk ukuran masjid. Untuk kegiatan keagamaan di Masjid Al-Jihad cukup padat. Terlebih untuk Ramadan ada kultum setelah tarawih, ada kultum setelah sholat subuh, kemudian ada kajian ibu-ibu, itu hampir setiap hari. Kemudian ada kajian lagi untuk para pesantren nasihat dan ibu-ibu. Alhamdulillah kegiatan keagamaan. Sementara, menurut Ketua Masjid Al-Jihad Banjarmasin Taufik Hidayat, pada bulan Ramadan saat ini, menu berbuka Masjid Al-Jihad cukup menarik jemaah. Menu sederhana bubur ayam yang ada sejak 32 tahun lalu menjadi incaran jemaah. Bahkan, pengurus menyediakan sekitar 2.000 porsi lebih untuk setiap kali berbuka dan mengeluarkan biaya hingga 21 juta rupiah setiap harinya. Tak hanya berbuka, pengurus masjid juga menyediakan menu sahur bagi para jemaah. Tak sedikit, pihak pengurus menyediakan 300 porsi setiap harinya. Bahkan 10 hari terakhir Ramadan, mereka menyediakan hingga ribuan porsi makanan sahur untuk jemaah yang beriktikaf di masjid ini. Alhamdulillah kita di Masjid Al-Jihad ini rutin sudah menyediakan buka puasa Ramadan dan sudah sejak 32 tahun yang lewat. Dan menu yang rutin dan kita sudah sajikan tetap itu adalah menu bubur ayam Al-Jihad lah, karena ini ciri khas kita. Dan alhamdulillah 2 tahun terakhir ini kita bubur ayam Al-Jihad ini kita bikin sendiri di dapur Al-Jihad. Nah, sekarang kita sebut dengan MBG, makan bubur gratis. Nah, jadi kita punya dapur dan alhamdulillah tahun ini antusias dan jamaah yang ikut berbuka ini lebih pada tahun kemarin. Gitu. Dan tahun ini kita akan sampai 30 termos lah. Nah, rata-rata kan satu termos ini sekitar 775 per termos, jadi sekitar 2.000 lebih lah untuk yang jamaah yang kita sediakan ini. Dan tahun ini selain bubur ada tambahan menu khusus lah. Jadi kita dalam 1 minggu itu kita sediakan selain pada bubur itu ada nasi. Nah, jadi kemarin kita kan nasi sop ayam, kemudian mungkin besok itu dengan rawon ada nasi juga, kemudian juga nanti ada bestek, kemudian juga ada nanti ya makanan Banjar lah. Nah, tapi tanpa mengurangi ada kegiatan kita bubur yang mungkin sudah biasa bubur. Nah, jadi dan alhamdulillah di akhir ini kita terutama donatur dan alhamdulillah kita terpenuhi, dan rata-rata kita menyediakan dana untuk makan bubur gratis untuk Ramadan ini buka puasa itu sekitar 21 juta per hari ya. Sekitar 600 juta lebih lah kita dan alhamdulillah ini sudah kita penuhi.
Nah juga kita di Jatimur menyediakan sahur bersama. Pihak pengurus berharap kedepannya bisa lebih memakmurkan lagi jemaah dan donatur juga bisa menopang kegiatan di masjid ini. Masjid Al-Jihad juga sempat dinobatkan sebagai masjid unggulan percontohan nasional oleh Kementerian Agama karena keberhasilannya dalam manajemen idarah atau administrasi, imarah atau kemakmuran, dan riayah pemeliharaan pada tahun 2024 lalu. Zen Pahlevi, Duta TV, Banjarmasin.